penasaran sekali, Louis Prasetyo ini sebenarnya kalau bicara itu pakai otak atau pakai dengkul? Demi Tuhan, aku sendiri yang membawa nanti orang Polda untuk menangkap dia. Kami udah punya bukti banyak. Nah, tinggal jatuhkan LP aja, dia kena tangkap. Ingatin ya, untuk Edis TV. Ya. Begitu jatuh laporan itu ditandatangani, dia kena tangkap. Karena Cyber Polda udah sering ke live dia. Ini jangan disebarin ya. Cukup kalian aja yang tahu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Seringkali ketika berdebat selalu saja ketika kalah selalu mau mengancam ini itu, laporin polisi dan lain sebagainya. Karena apa? Karena standar debatnya nggak ada sebenarnya. Louis, kalau kamu nonton video ini, kami tunggu ya bantahannya. Kami bertanya, kamu kalau bicara pakai otak atau pakai dengkul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Official. Kenapa kami tidak mengomentari tentang Edis? Tentunya karena dia orang yang tidak berilmu, alias tukang fitnah. Jadi seorang tukang fitnah itu tidak memiliki kebenaran sama sekali, karena kebenaran dan kebohongan dia campur adukan menjadi satu, lalu dia gunakan sebagai argumen. Itulah sebabnya kenapa orang ini dilaporkan ke Polda untuk ditangkap. Karena argumennya lebih banyak fitnahnya daripada kebenaran. Salah satunya tentang Nabi Muhammad. Dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan. Di dalam Al-Quran tidak ada dalilnya atau hadis, kias ataupun kitab manapun. Kalau ada umat Islam berkata bahwa Nabi Muhammad adalah Allah, maka wajib ditangkap karena sudah menebar fitnah keji terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Namun ada para pembelanya. Seorang kreator sama seperti kami. Dia berkata bahwa jika umat Islam berdebat tidak menggunakan referensi. Pertama, debatnya itu tidak bereferensi. Nah, ini paling males nih kalau berdebat. Karena kalau berdebat kemudian tidak memakai referensi. Seringkali ngomong-ngomong aja tanpa referensi. Contohnya Donditan nih. Donditan mengatakan bahwa Mika 5 ayat 2 katanya nubuatan bukan untuk Yesus. Bukan untuk Yesus, tapi nubuatan itu justru ke belakang. Nubuatan itu untuk seorang siapa begitu kan. Tapi justru kehidupan di belakangnya. Ini kenapa? Karena nggak pernah baca buku. Kesimpulannya adalah apa? Mika 5:2 itu sebenarnya tidak menekankan pada nubuat tentang Mesias yang akan datang itu. Karena nubuat tentang Mesias yang akan datang itu sudah banyak sekali ditulis di dalam ayat-ayat yang lain. Tetapi yang ditekankan oleh Mika 5:2 itu adalah apa? Mesias yang akan datang itu berasal dari Daud, yang mana Daud berasal dari orang yang dianggap terkecil di antara kaum Yehuda. Dan itu ternyata perempuan. Itu siapa? Yaitu Ruth. Ya. Ruth itu berasal dari keluarga Lehem atau Bait Lehem. Nah, tetapi Kristen memandangnya atau menafsirkannya sebagai Mesias yang akan datang itu akan lahir di kota Bethlehem. Gitu. Dan Kristen memelintir kata-kata seperti tadi contoh apa? Di Perjanjian Lama ada kata Efrata, di Matius Efratanya hilang. Nanti ada lagi yang kata-kata kamu yang terkecil menjadi kamu bukan yang terkecil. Gitu kan? Nanti ada lagi yang purbakala, zaman dahulu kala berubah menjadi everlasting. Ya. Ini antara versi Bible Kristen aja sendiri ini belum kompak gitu. Dan parah perubahannya itu. Parah ya. Jadi sampai di sini kalian harus bisa memahami bahwa Kristen itu menafsirkan kitabnya orang Yahudi dengan pola pikir mereka. Karena apa? Karena mereka mau mau diakui bahwa Mesias yang dijanjikan itu adalah Yesus, gitu ya. Tetapi yang punya kitab orang Yahudi, yang punya otoritas untuk menafsirkan, bilang ini bukan masalah Yesusnya, tapi ini bicara mengenai Ruth-nya, gitu loh. Mesiasnya tetap, nubuatnya tetap untuk Mesias, tapi yang ditekankan dalam Mika 5:2 ini adalah Mesias yang mau datang ini berasal dari siapa, gitu loh. Harus berasal dari siapa, gitu. Yaitu Ruth. Itu adalah kesimpulan Koh Donditan dalam membedah Mika pasal 5 ayat 2.
Hampir 2 jam loh kami mengikuti analisis dari beliau ini tentang satu ayat ini. Mikha pasal 5 ayat 2. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sedang Kristen ini saja malah tidak tahu siapa orang yang disebut dengan kata engkau di situ. Namun Donditan membedah hingga menemukan orangnya, yaitu Ruth. Ruth adalah orang Moab yang ikut mertuanya yang bersuku Yehuda dari klan Lehem. Artinya Ruth ini tidak memiliki darah Israel sama sekali. Jika nubuat Mikha pasal 5 ini untuk Yesus, maka hasilnya berantakan sama sekali ya sahabat ofisial. Ditinjau dari nasab Yesus ke Daud sudah gagal total. Ditinjau dari kekuasaan, Yesus juga gagal karena tidak pernah menjadi penguasa. Bahkan kalau mengikuti konteksnya pada Mikha 1 perikop, salah satu ayat yang kami kutip tentang Mesias yang dijanjikan itu melakukan demikian. Kalian baca sendiri deh. Apakah ini yang dilakukan oleh Yesus? Maka malah bertolak belakang. Alih-alih Yesus melenyapkan musuhnya, malah Yesus yang kalah dengan musuh-musuhnya. Karena nubuat pasal Mikha ini sudah jelas, maka akan terjadi pada waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Faktanya itu tidak terjadi di zaman Yesus. Makanya kami katakan kepada kamu, Louis, kamu kalau berbicara itu pakai otak atau pakai dengkul. Malah kamu ini mengatakan bahwa umat Islam ini jika berdebat tidak memakai referensi. Justru kalian yang mencomot satu ayat lalu dicocok-mologikan untuk Yesus tanpa referensi apapun. Selalu saja mengatakan bahwa Konsili Nikea itu titik di mana orang Kristen mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Tapi yang nggak ada referensinya. Makanya dalam perdebatan dengan Pak Isra Sorud ditunjukin ini buku pada zaman itu. Ada nggak Yesus diangkat sebagai Tuhan di situ? Begitu. Nah, debat tanpa referensi ini hanya mengakibatkan debat nggak jelas. Kita orang Kristen tuh udah terbiasa dengan referensi, bos. Jadi kalau ngomong sesuatu pakai referensi. Nggak suka ngomong tanpa referensi. Makanya kalau khotbah itu ada namanya eksposisi kan. Kita ekspos dari ayat-ayat Alkitab untuk menyampaikan satu pesan tertentu. Bukan ngeklaim sana sini, nuduh sana sini, tapi nggak ada referensinya. Justru kami yang harusnya balik nanya, dari mana Konsili Nisea berani melakukan sidang dengan mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau tidak mengambil referensi dari surat-suratnya Paulus. Karena tanpa surat-suratnya Paulus, posisi Yesus tidak akan pernah berubah dari utusan menjadi Tuhan. Justru karena ada referensi dari surat-suratnya Paulus lah yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Akhirnya lahirlah Tuhan menjadi banyak. Ada Bapa disebut Tuhan, Yesus disebut Tuhan, bahkan Roh Kudus pun disebut Tuhan. Padahal Roh Kudus tidak pernah disebut Tuhan oleh Paulus, tetapi malah kalian ada-adakan. Itu semua fakta, Louis. Kok malah bertanya kepada umat Islam di mana Konsili Nisea itu mengangkat Yesus sebagai Tuhan? Di mana lagi kalau bukan dari surat-suratnya Paulus? Makanya kami bertanya, saat kamu membuat video ini pakai otak atau pakai dengkul? Yang kedua, selalu main klaim sana sini. Saya ingat perdebatan dengan Nandar, itu dia main klaim. Katanya batu karang, batu penjuru, dan lain-lain itu katanya itu untuk nabinya. Padahal jelas-jelas dalam Alkitab tuh batu penjuru itu ya Yesus Kristus. Bahkan sang penghibur di dalam kitab Yohanes itu kan untuk Yesus Kristus dan untuk Roh Kudus kan. Tapi itu pun masih diklaim sama Nandar. Katanya itu adalah nabinya. Klaim-klaim tanpa referensi, wah ini sudah cocok sekali. Karena keduanya ini jelas ngawurologi. Suka-suka hati mereka. Terus karakter debatnya jelas. Yang paling penting yang ketiga adalah cocoklogi. Dicocok-cocokin walaupun nggak cocok sebenarnya. Contohnya ya, dalam Kidung Agung 5 di ayat 16 ya. Di situ bagaimana dikatakan
bahwa ayat itu untuk nabinya. Padahal kitab Kidung ini bukan nubuatan. Bahwa kitab itu sebenarnya menyatakan tentang hubungan seorang kekasih laki-laki dengan perempuan. Jadi itu cocok logi. Jadi begini Luis, umat Islam itu punya referensi bukan sekedar cocokmologi seperti halnya pada Mikha pasal 5 ayat 2 karena ada kata Bethlehem di situ. Itulah yang namanya cocokmologi. Karena ada kesamaan nama kota, umat Islam itu berkata berdasarkan firman Allah dan perkataan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam yang nama lainnya adalah Yesus Kristus. Nabi Isa bernubuat bahwasanya setelah dia akan ada nabi yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad. Itulah referensi kami sehingga meng-cross check kitab kalian yang katanya Injil yang berasal dari Allah. Faktanya, Yesus meminta kepada Bapa akan mengutus orang atau seseorang penolong dalam pasal ini. Yang namanya seorang atau orang itu wujudnya manusia yang memiliki roh kebenaran, bukan Roh Kudus yang tidak memiliki wujud sama sekali. Memangnya apa yang sudah diajarkan Roh Kudus kepada kalian coba? Gak ada sama sekali. Malah kesurupan gak jelas kan? Kenapa kami katakan nubuat Yesus adalah orang sesuai dengan Al-Quran adalah Nabi Muhammad? Karena di dalam pasal ini, dalam perkataan Yesus di sini jelas ya Luis Prasetyo bahwa Mesias yang dijanjikan itu bukan dari keturunan Daud. Bahkan Yesus sendiri memanggil sosok itu sebagai Tuhan dan Tuhan itu bukan keturunan dari keturunannya. Bahkan Al-Quran menegaskan bahwa sosok itu sangat dikenal oleh orang-orang Yahudi yang menantikannya. Allah menjelaskan bahwa pengetahuan orang Yahudi dan Nasrani tentang benarnya kenabian Nabi Muhammad SAW ini sangat terang benderang, lebih daripada anak mereka sendiri. Jadi mereka itu mengenal lebih dari anak mereka sendiri, yaitu orang yang ditunggu-tunggu. Orang itu yang diingat-ingat itu dari generasi ke generasi. Sampai pada hari Yesus atau Nabi Isa menyingkap semuanya, jadi tidak salah kalau ada nama Nabi Muhammad SAW dalam Kidung Agung kalian. You find out many of the Jews, when you go to the Wailing Wall, they say, Muhammad, 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 Muhammad. You have no right to translate names of people. But they have been doing that. Muhammadim, they translated as altogether lovely. But the word Muhammad is there in the Hebrew language in the original. My name is Rabbi Mort, and the video is going to be called Prophecies of Muhammad, the Ishmaelite prophet in the Bible, in the scriptures. We'll start out with a quick prayer. Aromimcha Hashem, Ki Deltani, Shalom Shalom Yerushalayim. We start out with Book of Deuteronomy, chapter 33, verse 2. Hashem came from Sinai and rose up from Seir unto them. He shined forth from Mount Paran, and he came forth with thousands of his saints. The simple explanation in here is that the mentioning of Mount Paran is the Mount of Ishmael, which may refer to also Muhammad. We also discussed Song of Solomon, chapter 5, verse 16. Yes, the name Muhammad does show up. It does say Muhammadim, but the name Muhammad is very plainly in the text. חיכו ממתקים וכולו מחמדים, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. I also discovered in Isaiah, Ishiyahu, chapter 60, verse 7, which I'm going to read for us. All the flocks of Kedar shall be gathered together unto thee. Rams of Nebaioth shall minister unto thee. They shall come up with acceptance of Hashem's altar, and he will glorify the house of his glory. So it says, and I will glorify the house of my glory. When he says, and I will glorify the house of my glory, it's referring to, it could only be Kaaba. In Mecca, the sacred house for the glory of Elohim that Abraham built with Ishmael.
Itulah referensi kami, Luis. Jadi tidak salah kalau Allah berfirman menegaskan bahwa ahli kitab itu mengenal Nabi Muhammad lebih dari anak-anak mereka sendiri. Namanya jelas disebutkan di dalam Perjanjian Lama bahwa Yesus menjelaskan ciri-ciri Mesias itu bukan keturunan Daud dalam Perjanjian Baru. Dan Yesus menjelaskan ciri-ciri Mesias itu bukan dari keturunan Daud dalam Perjanjian Baru. Jika kami mengupas dan membedah tentang nubuat Nabi Muhammad di dalam kitab kalian, maka tidak cukup durasi video kami hingga 2 jam ya, sahabat Rusia. Jadi salah besar kalau Luis ini menuduh umat Islam berargumentasi tanpa referensi. Justru kalianlah yang harusnya malu. Dari peperangan sampai debat, umat Kristen itu gak pernah menang melawan Islam. Itu adalah bukti dan fakta bahwa Tuhan Sang Maha Pencipta tidak pernah menolong agama kalian, kecuali setan-setanlah yang menolong kalian. Dan ini yang ketiga kalinya kami bertanya kepada kamu ya, Luis, kalau kamu berbicara itu menggunakan otak atau dengkul. Sebab tidak pernah ada kata ilmiah yang keluar dari kami kecuali kebodohan yang dipaksakan dalam setiap narasimu. Beginilah mereka pelaku kejahatan tetapi ngomongnya sebagai korban, play victim gitu ya guys. Jadi banyak sekali orang-orang yang menyerang Kristen, terutama mereka yang menganggap dirinya pinter, padahal nggak ngerti apa-apa soal kekristenan. Dan kemudian sukanya nantangin debat, ya hari-hari nantangin debat. Nanti kalau orang Kristennya nggak mau berdebat, dibilang, ya nggak berani berdebat gitu ya. Tapi kalau diiyain, kalau diiyain begitu mereka kalah debat, kelakuannya kayak gini. Berusaha melaporkan kepada polisi. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.